Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Sundel Bolong di Rumah Suamiku. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Dan tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tubuh wanita itu separuhnya sudah berupa tulang. Separuhnya lagi masih berdaging dengan belatung yang berceceran. Perutku seperti diaduk-aduk melihat pemandangan itu. Mual dan ingin muntah. Namun, posisi tidurku yang terlentang membuatku harus menahan rasa mual itu. Kalau tidak, mukaku sendiri yang nanti penuh dengan sisa makanan. Melihat pemandangan mengerikan itu, spontan aku berteriak dengan sangat kencang. Namun, dua pria yang sedang terikat di depanku itu sama sekali tak bergerak. "Mas Firman, Mas, bangun Mas!" Aku mengalihkan pandang ke Bima. "Bima, bangun Bim, Bima!" Bima sepertinya merespon suaraku. Kepalanya bergerak-gerak. "Bima, ayo bangun Bim, tolong aku!" Teriakku lagi. Bima menggelengkan kepalanya pelan. Dia lalu memandangku. "Bim, ayo sadar Bima, tolong aku, lepaskan aku dari sini." Pria itu menggeleng lagi. Mungkin untuk menghilangkan rasa pusing di kepalanya. Aku terus mencoba menarik tanganku dari ikatan supaya bisa terlepas. Walaupun peluangnya sangat kecil, aku terus mencoba. Tiba-tiba saja pintu ruangan rahasia ini terbuka. Bima kembali berpura-pura pingsan. Sorot sinar matahari samar-samar masuk. Bayangan seseorang tengah turun membuatku tertegun. Aku semakin ketakutan saat pemilik bayangan itu mulai terlihat. Perlahan dia menghampiriku. "Lepaskan aku, apa maumu?" Teriakku begitu dia sampai di dekatku. Pria itu hanya diam sembari terus berjalan mengelilingi ranjang tempatku berbaring. Dia kemudian berhenti tepat di samping kepalaku. Tangannya terulur mengelus pipi, membuatku semakin ketakutan. Selesai membelai pipi, tangannya turun ke leher, lalu dada, dan perut. "Mau apa kau? Lepaskan aku!" Teriakku lagi. Dia sama sekali tak merespon. Dia hanya terus tersenyum seraya menggerayangi tubuhku. Rasa takut yang teramat sangat membuat air mata bercucuran. "Bima, Mas Firman, tolong aku!" Bima hanya bisa mengangkat sedikit kepalanya. "Percuma kamu meminta tolong. Tak ada satupun yang bisa lolos dari cengkramanku." Suara berat sosok itu membuatku terbelalak. "Siapa kau sebenarnya? Apa maumu?" Pria itu kembali berjalan dan berhenti di dekat kaki. Mengelus-elus paha lalu ke telapak kaki. Dia kembali berjalan, menjambak rambutku hingga rontok di tangannya. Helaian rambutku yang rontok tertinggal di tangannya. Dia dengan menjijikannya menciumi helaian rambutku itu dengan penuh nafsu. "Harum rambutmu mengingatkan aku pada Dewi." Pria itu kembali mencium rambutku sambil memejamkan mata. "Sebentar lagi, wangi rambut Dewi bisa kurasakan lagi." Aku terdiam. Apa maksudnya dia bisa merasakan lagi harumnya rambut Dewi? "Lepaskan aku!" "Tidak akan. Tinggal satu langkah lagi. Aku bisa membuat Dewi bangkit kembali." "Dasar biadab, kurang ajar. Lepaskan aku!" Aku masih terus meronta dan berusaha melepaskan diri.
Namun sosok pria yang masih belum bisa kulihat wajahnya itu justru menamparku. Diam kamu. Kamu gak ada hak untuk berteriak. Dasar gila. Lagi-lagi dia menamparku sangat keras. Rasa perih dan sakit seketika menjalar di pipi. Pria itu berjalan ke arah ranjang yang berisi jasad wanita Tautu tadi. Lihat Dewi, dia nakal. Dia memberontak. Dia mengatakan aku gila. Ujarnya sembari menunjukku dengan penuh emosi. Dia kembali menatap ke arahku. Matanya yang merah karena amarah membuatku ketakutan. Apalagi saat dia kembali. Lihat saja Maya. Kamu akan merasakan akibatnya. Karena sudah mengataiku gila. Dia melengos lalu beranjak naik. Keluar dari ruang rahasia ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sesaat setelah pria itu naik dan menutup pintu ruang rahasia, gelap kembali merajai. Aku hanya bisa melihat samar-samar. Terdengar suara rintihan. Itu pasti Mas Firman atau Bima. Mas Firman, Bima? Panggilku untuk memastikan. Maya. Suara itu menyahut. Dari suaranya yang sedikit berat, aku yakin itu Bima. Bim, tolong Bim. Teriakku lagi. Tunggu Mai, aku juga terikat. Aku akan berusaha melepaskan diri dulu. Lalu, suara gaduh mulai terdengar. Sesekali teriakan Bima terdengar. Dia sepertinya tengah berusaha keras untuk lepas. Hingga tiba-tiba suara benda jatuh terdengar nyaring. Bima jatuh ke lantai. Ikatannya terlepas. Namun, ia justru menoleh ke kanan dan kiri seolah mencari sesuatu. Bim, lepaskan aku Bim. Pria itu menatapku, lalu segera bangkit dan mendekatiku. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Kurang ajar sekali. Dia melepas ikatan di tangan sembari mengomel. Aku juga gak tahu Bim. Awalnya aku kira Mas Firman, tapi ternyata bukan. Setelah ikatan di tanganku lepas, aku melepaskan sendiri ikatan di kaki. Bima beranjak ke arah Mas Firman yang masih terikat dengan tangan menggantung. Saat ikatan tangan Mas Firman lepas, tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Beruntung Bima berhasil menangkapnya lalu membaringkan Mas Firman ke tanah. Mai? Bima menatapku yang baru saja bisa melepas ikatan di kaki. Dari pandangan wajahnya, aku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Aku bergegas menghampiri mereka dan berlutut di sebelah tubuh Mas Firman. Kenapa Bim? Aku menatap Bima yang terus menunduk. Lalu dia menatapku sembari menggeleng pelan. Apa maksudnya? Mas Firman, bangun Mas. Kita harus bergegas keluar dari sini. Aku menepuk-nepuk pipi Mas Firman. Wajah Mas Firman terlihat pucat dengan beberapa luka di wajahnya. Darah yang mengering juga terlihat di ujung bibir Mas Firman. Tanya wajah. Kemeja putih yang digunakannya juga bernoda oleh darah di bagian perut kanan. Mas, ayo bangun Mas. Aku menepuk lebih keras pipi Mas Firman. Aneh. Kenapa Mas Firman sama sekali tak merespon? Apakah dia pingsan? Mas, bangun Mas. Jantungku berdetak tak karuan. Entah mengapa aku merasa Mas Firman tidak baik-baik saja. Mas, ayo bangun. Teriakku sambil memukul pelan tubuhnya. Mai, udah Mai. Bima mencegah tanganku memukul tubuh Mas Firman.
Apa maksudmu? Aku harus bangunin Mas Firman. Kita harus keluar dari sini bersama-sama. Tanganku kembali memukul pelan tubuh suamiku itu sembarangan, hingga tanganku tak sengaja mengenai noda darah di bagian perut Mas Firman. Darah itu seolah tak berhenti mengalir. Mai, ayo kita pergi. Bima menarik tanganku sembari berdiri. Namun, aku menepisnya. Aku penasaran dengan darah Mas Firman yang terus saja keluar di bagian perut. Dengan tergesa-gesa aku membuka kancing kemeja Mas Firman satu persatu. Lalu, membukanya lebar. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat saat ini. Mas Firman? Liriku sembari menatap wajah Mas Firman yang pucat. Bima kembali berjongkok di sampingku. Dia merangkul bahuku erat. Ikhlaskan Maya, Firman sudah gak ada, ujarnya sembari memaksaku bangkit. Gak ada bagaimana, Mas Firman terbaring di depanku. Perutnya terluka hingga darah terus saja mengalir di sana. Lepaskan aku Bima. Aku mengguncang tubuh Mas Firman. Bangun Mas, bangun. Maya. Mas, aku gak suka kamu bercanda seperti ini. Ayo bangun. Tetapi Mas Firman terus saja diam. Tubuhnya kaku. Sudah Maya, ayo kita harus pergi. Bima memaksaku untuk bangkit. Gak, aku gak akan ninggalin Mas Firman di sini sendirian. Aku sudah salah sangka pada Mas Firman. Selama ini kukira Mas Firman adalah pelakunya. Ternyata aku salah. Sekarang Mas Firman justru terbujur kaku di depanku. Maya, kita harus segera pergi dari sini sebelum orang itu datang. Bima kembali menarikku. Tapi Mas Firman, Bim, Mas Firman. Dia sudah meninggal Maya. Dia sudah meninggal. Bima mencengkram kedua lenganku. Aku menatap tubuh Mas Firman. Pria itu mengalami luka penyiksaan begitu banyak. Wajahnya penuh lebam, bibirnya berdarah, dan perutnya terluka. Sadar Maya, sadar. Kita harus pergi. Setelah kita keluar dari sini dengan selamat, kita kembali lagi untuk menjemput suamimu. Aku menatap Bima. Benar juga apa yang dia katakan. Aku harus selamat supaya bisa menjemput Mas Firman dan menyemayamkannya dengan layak. Aku melepas tangan Bima dan kembali berlutut, menatap mata Mas Firman yang tertutup rapat. Maafkan aku Mas. Aku mengusap lembut kepala Mas Firman. Aku akan kembali. Ayo Maya. Bima meraih tanganku. Aku segera bangkit dan mengikuti Bima menuju ke tangga. Karena hanya itu akses satu-satunya kami bisa keluar. Sayangnya, baru beberapa anak tangga kami naiki, terdengar suara dari luar. Aku dan Bima kembali turun lalu bersembunyi di sudut paling gelap. Dari sini, aku bisa melihat pergerakan orang itu yang kini menuju ranjangku. Sial, dia kabur! Teriaknya sembari memukul ranjang. Aku yang terkejut hampir saja berteriak. Beruntung, Bima segera menutup mulutku dan menarikku semakin mundur hingga merapat ke dinding. Maya, Maya, aku tahu kamu belum keluar dari sini. Pria itu berjalan mendekati tubuh Mas Firman, di mana tempat itu lebih gelap. Maya, tolong aku Maya. Mas Firman, itu suara Mas Firman. Aku hendak mendekat, tetapi Bima memegangi tanganku hingga aku tak bisa bergerak. Lepaskan aku Bima, itu Mas Firman.
Aku harus menolongnya. Aku berucap lirih. Itu bukan Mas Firman, Mai. Sadar. Ucap Bima dengan suara lirih sembari semakin erat memegangiku. Dengar, itu suara Mas Firman. Aku hafal betul dengan suara Mas Firman. Maya, itu bukan Firman. Firman sudah meninggal. Desisnya. Maya, tolong aku Maya. Perutku sakit sekali. Aku harus segera ke rumah sakit. Suara Mas Firman kembali terdengar menyayat hati. Dengar, itu Mas Firman. Dan aku yakin dia belum meninggal. Aku menepis tangan Bima dan berlalu. Dalam remangnya cahaya, aku harus berjalan dengan perlahan. Maya, aku di sini Maya. Suara itu seolah menuntunku. Iya Mas, aku... Belum selesai aku bicara. Kakiku lebih dulu terantuk sesuatu hingga aku terjatuh. Saat hendak bangkit, tanganku menyentuh sesuatu yang mirip dengan tangan. Aku membuka mata lebar-lebar untuk melihat tangan siapa yang tengah aku pegang. Saat aku bisa melihat pemilik tangan, seketika mataku membulat. Mas Firman. Jika Mas Firman benar-benar sudah tewas, lalu siapa yang tadi memanggil-manggil namaku? Tiba-tiba, aku merasa ada yang sedang berdiri di belakangku. Gawat, sepertinya aku ketahuan. Baru berniat melarikan diri, tapi seseorang di belakangku itu lebih dulu menjambak rambut dan menyeretku kembali ke ranjang. Pria misterius yang memiliki suara mirip dengan Mas Firman itu mulai mengikat tanganku. Namun, belum sampai selesai, Bima memukulnya dengan kursi kayu. Ah! Pria itu ambruk. Maya, ayo pergi. Bima melepas ikatan di tanganku lalu membantuku berdiri. Kurang ajar. Pria misterius itu bangkit dan mulai menyerang kami. Bima mendorong tubuhku ke arah tangga, sementara dia menangkis pukulan yang hampir saja mengenaiku. Lari Maya, keluar dan cari bantuan. Perintah Bima. Aku mengangguk lalu bergegas naik ke tangga. Sementara Bima terus menangkis pukulan pria misterius itu yang semakin membabi buta. Tinggal beberapa anak tangga lagi ketika tiba-tiba aku merasakan sakit di betis kanan. Lalu, aku merasa ada yang mengalir dari titik rasa sakitku. Aku jatuh terduduk. Lalu dengan sisa tenaga meraba betis yang benar-benar sakit. Rupanya sebilah pisau menancap di sana. Aku memegangi gagang pisau yang menancap di kakiku itu. Lalu, dengan mata terpejam aku menariknya secepat mungkin. Ah! Rasa sakit dan perih seketika menjalar. Aku menatap ke arah Bima yang masih sibuk mencegah pria itu ke arahku. Namun, pria itu rupanya sangat kuat. Dia mendorong Bima lalu memukul wajah dan perut hingga Bima terkapar. Bima! Pergi Maya! Pergi! Teriak Bima masih dengan terbaring. Pria misterius itu menatap ke arahku, lalu dengan cepat berbalik dan berlari ke arahku. Panik, aku merangkak menuju pintu di atas tangga. Mau kemana kau Maya? Pria itu berhasil meraih kaki kananku yang terluka. Rasa sakit membuatku seketika berteriak. Pria itu terus menarik kakiku hingga aku perlahan turun dari tangga. Lepas! Aku menendang tangan pria itu. Lepaskan! Aku kembali merangkak ke pintu. Lagi-lagi dia meraih kakiku. Namun, kali ini aku tidak mau kalah. Aku terus menendang pria itu hingga dia jatuh berguling-guling di tangga sampai ke bawah.
Aku tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat aku merangkak sampai ke atas dan membuka pintu. Dengan sisa tenaga, aku keluar sembari menahan sakit di kaki. Darah dari bekas luka tusuk itu merembes membasahi celanaku. Namun, aku tak peduli. Yang aku pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya aku bisa keluar dari rumah ini dengan selamat dan menyelamatkan Bima. Aku berjalan dengan tertatih. Kaki kananku benar-benar sakit. Saat hendak membuka pintu gudang untuk keluar, sebuah pukulan mengenai tanganku. Aku jatuh ke lantai. Tak hanya memukul tangan, pria itu juga memukul kepalaku. Maya, Maya, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Siapa kamu? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Teriakku sembari menjauh dengan cara mengesot. Kamu gak perlu tahu siapa aku, karena sebentar lagi nyawamu akan kuhabisi. Aku terus menjauh, tetapi lelaki itu terus saja mendekat. Tangannya yang memegang balok kayu itu berayun-ayun. Dasar gila! Tiba-tiba saja dia memukul tembok dengan balik kayunya. Sudah aku bilang, aku tidak gila. Aku hanya mau nyawamu supaya aku bisa bangkitkan kembali Dewi. Kamu bukan Tuhan selamanya. Kamu gak akan bisa membangkitkan manusia yang sudah mati. Lah! Dia kembali memukul tembok. Diam! Pria itu membuka tudung hoodie dan topi yang selama ini menghalangi penglihatanku. Seketika aku terbelalak melihat sosok di balik pria misterius itu. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Pria misterius itu adalah Mas Firman. Apa-apaan ini? Kenapa Mas Firman ada dua? Lalu yang tewas tadi siapa? Kalau Mas Firman yang di sini, lalu siapa yang di sana? Gumamku dalam hati, bingung. Berkali-kali aku menatap jasad Mas Firman dan sosok Mas Firman yang berdiri di depanku bergantian. Ini mustahil. Kalau Mas Firman kembar, kenapa aku tidak tahu? Kepalaku sangat sakit hingga tak mampu mencerna semuanya. Samar-samar aku melihat sosok lain di belakang Mas Firman. Ah, bukan. Mas Firman sudah tewas. Dia bukan Mas Firman. Dia hanya mirip saja dengan Mas Firman. Tiba-tiba saja, kembali sebuah pukulan mendarat di kepalaku. Seketika hanya gelap yang kulihat. Aku terbangun di saat sinar matahari menyoroti mata. Segera saja aku bangkit dan memindai sekitar. Aku terbangun di kamarku sendiri. Apakah aku bermimpi? Aku mencoba meraba tubuh dan kaki yang terluka. Hilang. Kemana semua luka dan rasa sakit yang tadi begitu menyiksa? Apakah mungkin aku sudah meninggal? Perlahan, aku turun dari ranjang. Lalu, keluar dari kamar. Suasana rumah sangat hening. Tiba-tiba saja terdengar suara piring pecah dari arah dapur. Apakah itu Mas Firman? Aku segera berlari ke dapur dan mendapati seorang perempuan hamil tengah memunguti pecahan piring. Astaga, kenapa hari ini aku payah sekali? Entah sudah berapa piring dan gelas yang sudah aku pecahkan. Gerutunya, dia selalu membuang pecahan piring itu ke tempat sampah. Setelahnya, perempuan berparas cantik itu meraih sapu. Namun, belum sampai dia menyapu lantai bekas pecahan piring itu, dia sempoyongan. Perempuan itu memegangi kepalanya. Lalu perlahan, cairan merah dan kental keluar dari salah satu lubang hidungnya. Tangan perempuan itu terulur dan mengusap darah yang keluar dari hidungnya itu. Sayang, aku pulang. Aku segera menoleh ke arah ruang tamu yang menjadi sumber suara tadi. Mas Firman, pria itu terus berjalan mendekat. Lalu menembus tubuhku dan memeluk perempuan hamil yang sedang menghapus darah di hidungnya. Mas Farid,
kau udah pulang? Suara perempuan itu bergetar seperti tengah ketakutan. Iya, hari ini aku sengaja pulang awal. Aku ingin menemanimu seharian ini. Ah, so sweet banget sih suamiku ini. Oh iya, kamu udah masak? Belum, Mas. Perempuan itu menggeleng. Bagaimana kalau kita makan di luar? Wah, mau banget, Mas. Ya sudah, kamu siap-siap ya. Aku tunggu di luar. Farid berjalan keluar rumah. Sementara perempuan itu masuk ke kamar dan keluar lagi dengan pakaian yang sudah berganti rapi. Wajahnya yang cantik juga sudah dipoles dengan bedak juga lipstik. Mereka lalu pergi dari rumah menggunakan mobil. Tiba-tiba saja kabut menutupi penglihatanku. Namun, sedetik kemudian, kabut itu menghilang dan aku sudah berada di dalam mobil yang Farid dan perempuan itu tumpangi. Apa-apaan ini? Mas, kalau anak kita cewek, kamu mau kasih nama siapa? Tanya perempuan itu sembari mengelus perutnya yang buncit. Dewi. Kok Dewi? Kan itu namaku, Mas. Ya, karena kalau anak kita perempuan, pasti cantiknya bakalan sama seperti kamu. Kalau cowok? Siapa ya enaknya? Farid melirik perempuan itu dengan tersenyum. Sepertinya aku akan memberi nama. Mas, awas! Teriak perempuan itu. Farid hampir saja menabrak seorang yang menyeberang sembarangan. Beruntung dia bisa menghindarinya dan segera menepi. Dasar orang gak tahu aturan, nyebrang sembarangan. Farid hendak turun dari mobil. Mau kemana, Mas? Cegah Dewi. Orang seperti itu harus diberi pelajaran. Geram Farid. Sudahlah, Mas, gak usah dibuat emosi. Gawi, orang seperti itu bisa membahayakan nyawa orang lain. Farid tetap turun dari mobil. Kalau begitu aku ikut, Mas. Dewi hendak ikut turun. Jangan, kamu tetap di mobil. Aku gak mau kamu kenapa-napa, oke? Baik, Mas. Dewi hanya bisa menghela nafas dan kembali menatap jalan raya dari kursinya. Aku ikut turun dan mengekori Farid. Pria itu memarahi si pelaku yang menyeberang sembarangan itu. Namun, amarahnya berhenti saat terdengar dentuman keras. Farid menatap mobilnya yang sudah terseret jauh dari posisi awal oleh sebuah truk. Farid berdiri mematung memandang mobilnya. Sepersekian detik dia baru sadar, lalu berlari ke arah mobil, membuka pintu, dan membawa Dewi yang sudah berlumuran darah keluar mobil. Lalu, Farid membaringkan Dewi ke aspal dengan posisi kepala dalam pangkuannya. Dewi, sadar Dewi! Farid menepuk-nepuk pipi Dewi. Sayang, jangan tinggalkan aku sayang. Farid terus-terusan menepuk pipi Dewi. Tetapi Dewi sama sekali tak merespon. Gak Dewi, gak. Kamu gak boleh tinggalin aku. Farid membopong tubuh Dewi. Seseorang membantu Farid memasukkan Dewi ke dalam ambulan. Dan sedetik kemudian, ambulan pun melaju ke rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit, Farid terus mendampingi Dewi yang dibawa masuk ke ruang IGD. Farid terus mondar-mandir menanti hasil pemeriksaan. Hingga seseorang lainnya datang dan mendekati Farid. Dan seseorang itu adalah Mas Firman. Gimana keadaan Dewi, Kak? Aku menoleh ke arah pria yang mendekati Farid. Belum tahu. Dokter belum memberi kabar. Tepat setelah Farid berucap, dokter keluar dari IGD.
Dokter, gimana keadaan istri saya? Lalu, bagaimana dengan anak saya? Farid terlihat sangat panik. Iya dok, gimana keadaan kakek ipar saya dan bayinya? Mohon maaf, pasien Dewi dan bayinya tidak bisa kami selamatkan. Mereka sudah tidak bernyawa ketika dibawa kemari. Apa maksud dokter? Farid meraih kerah baju dokter tersebut. Kak, tenang kak. Kakak harus ikhlas. Firman mencoba melepaskan cengkraman tangan Farid. Istriku belum meninggal. Dia masih hidup. Sabar pak. Istri bapak sudah meninggal. Dokter mencoba menjelaskan. Gak. Dewi gak mungkin meninggal. Gak. Farid mengacak rambutnya sendiri. Dia terlihat sangat frustasi. Lagi-lagi kabut menyelimuti hingga aku tak bisa melihat apapun. Lalu, beberapa detik kemudian, kabut itu berangsur menghilang. Kini, aku sudah berdiri di tengah hutan yang lebat dan gelap. Di manakah aku? Di dalam hutan itu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku segera bersembunyi di balik semak belukar dengan berjongkok. Langkah kaki itu berhenti tepat di sampingku. Aku pun mengintip dari semak belukar untuk mengetahui siapa pemilik suara langkah kaki itu. Dengan diterangi cahaya bulan yang temaram, aku melihat Mas Firman dan juga Farid. Sebenarnya kita mau kemana kak? Sudah, kamu diam saja dan ikuti aku. Perintah Farid. Mereka kembali berjalan dan semakin masuk ke dalam hutan. Aku mengikuti langkah mereka secara diam-diam. Mereka lalu berhenti di sebuah gubuk. Aku heran, kenapa ada gubuk di tengah hutan belantara seperti ini. Aku kembali bersembunyi saat salah satu dari mereka berhenti. Rumah siapa ini kak? Sudah, diam. Ayo masuk. Kak, aku gak mau kakak melakukan hal-hal aneh. Hal aneh apa? Aku hanya ingin bertemu Ki Kusumo. Siapakah itu kak? Pasti dukun. Kalau ya kenapa? Apa salahnya mendatangi dukun? Dia dukun sakti yang bisa menghidupkan orang mati. Sadar kak, itu dosa besar. Mana ada manusia bisa menghidupkan orang mati? Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Ah, persetan dengan Tuhan. Di mana dia saat istriku butuh pertolongan? Di saat aku tengah berbahagia karena sebentar lagi memiliki anak. Apa yang dia lakukan? Farid menggeleng frustasi. Dia merebutnya dariku. Merebutnya dariku, Firman. Apa salahku? Firman mencoba menenangkan saudara kembarnya itu. Namun Farid menepis tangan Firman. Aku gak percaya lagi pada Tuhan. Ada yang lebih hebat darinya. Ki Kusumo. Dia sama hebatnya dengan Tuhan. Sadar kak, sadar. Firman mengguncang bahu Farid. Kak Dewi sudah meninggal. Dan biarkan dia tenang di alam sana. Kita doakan saja dia masuk surga. Dan suatu saat nanti kita bisa bersamanya. Tidak. Aku mau Dewi hidup kembali. Apapun caranya. Aku akan tetap membuat Dewi kembali lagi padaku. Farid melangkah mantap ke dalam gubuk. Aku tak berani lagi mendekat. Karena tiba-tiba saja di halaman gubuk itu banyak sekali makhluk. Salah satu makhluk yang bertubuh besar dan tinggi melotot ke arahku. Dia menyeringai, menampakkan giginya yang runcing dan hitam. Aku segera menjauh, takut kalau makhluk itu menangkapku. Aku berlari ke arah berlawanan. Entah dari mana datangnya.
Tiba-tiba saja aku sudah terkepung oleh makhluk-makhluk aneh. Makhluk yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mereka seperti melihat makanan lezat saat menatapku. Air liur mereka sampai menetes ke tanah. Tiba-tiba bumi bergetar. Aku sampai harus berpegangan pada sebuah pohon. Namun, semakin lama, getaran itu semakin nyata. Aku pun terjatuh. Lalu, sinar yang sangat terang menerangi. Seorang perempuan dengan gaun putih tersenyum padaku. Dia mengulurkan tangannya dan aku refleks membalas uluran tangan itu. Namun, belum sampai tanganku menyentuh tangannya, perempuan itu berubah. Perempuan cantik yang tadi kulihat kini menjadi perempuan yang menyeramkan. Rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajahnya. Kembali, kembali, teriak makhluk itu. Tangannya yang kurus kembali terulur. Kali ini tangan itu memanjang. Kembali, kembali, kembali. Teriakan makhluk itu menggema di telinga. Hingga tiba-tiba gelap. Aku mencoba membuka mata. Tetapi ternyata mataku sudah ditutup oleh sesuatu. Entah itu kain atau yang lainnya. Yang jelas, aku sama sekali tak bisa melihat. Beberapa menit kemudian, telingaku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku yakin betul itu suara Farid. Ingin teriak, tetapi mulutku sudah disumpal sesuatu. Aku hanya bisa berteriak dalam hati. Farid tiba-tiba saja membuka penutup mataku. Seketika cahaya dari api dalam obor membuatku menyipit. Aku kini tengah terikat di atas sebuah batu besar. Sesosok mayat perempuan terbaring di sebelahku. Mayat yang sama yang tergeletak di ranjang di ruang bawah tanah. Farid mendekat, mengelilingi tubuhku, lalu membelai wajahku. Andai kau bukan wanita yang memiliki hari lahir yang sama dengan Dewi, mungkin kau tak akan pernah di sini. Dan andai saja Firman tak berkhianat, pasti sejak awal kedatanganmu, aku sudah bisa membangkitkan Dewi. Farid melepas sumpal di mulutku. Dasar gila, manusia sesat, iblis. Shh. Dia menangkup daguku hingga aku kesulitan bicara. Jangan banyak bicara, nanti Dewi terganggu. Kau cukup diam dan biarkan aku bekerja. Cuy. Aku meludah tepat di wajahnya. Dia menampar pipiku dengan sangat keras. Lalu tiba-tiba meraih pisau dan hampir saja menancapkannya di dadaku. Hentikan! Suara parau seorang pria berhasil membuat Farid terdiam. Kau membutuhkan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa Dewi. Jika dia tewas sebelum ritual dimulai, maka semua akan sia-sia. Farid membuang pisaunya kesal. Lalu dia menatapku dengan penuh amarah. Seorang lelaki tua muncul dari kegelapan dan secara tiba-tiba sudah ada di sampingku. Dia tersenyum hingga menampilkan giginya yang hitam. Jaga wanita ini. Aku akan segera siapkan ritualnya. Farid mendekat. Giliran pria tua itu yang pergi. Dalam sekejap, bermacam ubur rampe sudah tersedia di atas kepala. Aroma kemenyan yang menyengat membuatku terbatuk. Asapnya yang membumbung membuat mataku perih. Aku memindai sekitar. Kemana Bima? Kenapa aku tak bisa menemukannya di sini? Apakah dia sudah tewas? Aku malah berhasil kabur. Mendadak sekelebat bayangan melesat dari segala arah. Bayangan itu mulanya hanya satu. Namun, semakin lama bayangan itu kini tak hanya satu, puluhan, atau mungkin ratusan. Mereka melayang-layang di atas tubuhku. Satu persatu mencoba masuk. Namun setiap hampir mendekati tubuhku, mereka melebur menjadi debu lalu hilang.
hingga menyisakan satu bayangan saja, yang jika diperhatikan bayangan itu seperti seorang perempuan. Suara Kikusumo semakin lantang membaca mantra-mantra. Lalu, bayangan perempuan itu mulai menampakkan wujudnya. Wujud seorang perempuan menjijikan yang sama dengan yang terbaring di sebelahku. Lama-kelamaan sosok bayangan itu perlahan menjadi bayangan wanita yang cantik. Dia melayang di atas tubuhku dengan senyuman mengerikan. "Tidak, pergi!" teriakku saat sosok itu semakin mendekat. Wajah kami bahkan hanya terjarak 2 jengkal dengan posisi dia di atasku. "Tidak, jangan!" teriakku lagi. Tiba-tiba saja angin berembus kencang hingga membuat api di obor meliuk-liuk. Bayangan sosok perempuan tersebut bergeming dan terus saja maju. Hingga tiba-tiba datang sosok sundel bolong yang selama ini menggangguku di rumah. Sosok itu mengulurkan tangannya untuk mencekik leher Kikusuma. Kikusumo mencoba melawan dengan membaca mantra-mantra. Akan tetapi, suara Kikusumo terdengar tertahan. Farid tak tinggal diam. Dia mencoba menyelamatkan dukun yang dia puja itu. Namun tetap saja tak bisa. Sundel bolong yang aku yakin adalah di Bima itu semakin mempererat cekikannya. Kikusumo terlihat lemas. Tangan yang tadi dia gunakan untuk melawan mulai terkular. "Tidak, tidak, jangan pergi Ki, jangan!" Farid mencoba menarik tubuh Kikusumo supaya terlepas dari sundel bolong tersebut. Bayangan sosok wanita yang melayang di atas tubuh itu memudar. Suara teriakannya melengking membuat telingaku sakit. "Tidak Dewi, Dewi, jangan pergi, tidak!" teriaknya frustasi. Aku menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri, meskipun tanganku harus terluka lagi. "Kau, semua ini gara-gara kau!" tunjuknya padaku. Dia lalu mendekat, melepaskan ikatanku, lalu mulai menyiksaku. Namun, tiba-tiba sosok sundel bolong itu melesat masuk ke dalam tubuhku. Seketika aku merasakan sensasi panas amarah dan kesedihan yang mendalam. Air mata ini tak sanggup kubendung hingga akhirnya terus saja mengalir. Tubuhku yang sepenuhnya dikendalikan oleh sundel bolong tersebut. Dia mengulurkan tangan menangkis pukulan Farid. Amarah yang kurasa di dadaku semakin membuncah. Sekelebat ingatan melintas di kepala. Ingatan yang membuat sosok dalam tubuhku kian merada. Dapat kurasakan amarah dan kesedihan itu. Amarah karena bayinya dikeluarkan secara paksa dari perutnya. Lalu, di depan mata kepalanya sendiri, bayinya dijadikan tumbal. Lehernya digorok. Darahnya ditampung. Lalu disiramkan ke tubuh Dewi yang sudah membusuk. Lalu, tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, Farid membuang begitu saja jasad Keisha, adik Bima, di lubang yang telah dia siapkan di dalam ruang rahasia. Makhluk dalam tubuhku terus menangkis pukulan Farid yang membabi buta. Setelah melihat Farid kelelahan, aku yang sedang dikendalikan mulai menyerang, memukul, menendang, lalu mencekik leher Farid. Wajah pria yang mirip dengan Mas Firman itu memerah. "Kau biadab, kau tega membunuh anak dalam perutku. Kau juga membiarkan aku mati pelan-pelan." Aku mempererat cekikan di lehernya. "Sekarang kau rasakan pembalasanku. Akan kukirim kau ke neraka bersama dengan dukun sialan itu." Aku kian kuat mencekik hingga mata Farid melotot. Wajahnya semakin memerah. Hingga tiba-tiba entah dari mana datangnya, Bima menarik Farid dan menjauhkannya dariku. "Hentikan Maya, kau bisa dipenjara kalau sampai dia meninggal." "Biarkan saja. Biarkan dia mati. Dia pantas mati. Dia sudah membunuh anakku." Teriakku tak karuan sembari merebut tubuh Farid. Hentikan, hentikan Keisha." Aku menatap Bima. Ada rasa sesak yang kian menyiksa. Air mataku luluh seketika.
Tubuhku yang tadinya berat menjadi ringan. Kakiku lemas hingga jatuh ke tanah. Dapat kulihat sosok sundel bolong yang tadi merasukiku melayang tepat di depan tubuhku. Hentikan Keisha, hentikan. Dendam tak akan bisa pernah membuatmu tenang. Aku gak akan pernah bisa tenang sebelum membunuhnya. Tidak Keisha, jangan kotori tanganmu dengan membunuhnya. Jangan jadikan dirimu setan seperti dia. Aku sudah menjadi setan gara-gara dia. Aku takkan pernah mengampuninya. Sundel bolong itu melayang hendak mencekik Farid. Aku harus membunuhnya. Tidak Keisha, membunuhnya yang akan mempercepat hukumannya saja. Dia harus menerima hukuman yang lebih dari sekedar kematian. Sundel bolong itu perlahan menjadi sosok wanita yang cantik. Dia jatuh terduduk di tanah, lalu menangis. Lalu apa yang harus aku lakukan kakak? Bayiku meninggal gara-gara dia. Begitupun nyawaku yang dipaksa keluar dari raga. Suamiku lalu pergi entah kemana. Wanita itu menangis sesenggukan. Suara rintihannya begitu menyayat hati. Ikhlaskan Keisha, bayimu sudah menunggumu di surga. Bima mendekati sosok adiknya itu. Bima hendak meraih tubuh Keisha, tetapi tiba-tiba tubuh Keisha memudar. Tolong temukan jasadku dan bayiku, Kak. Kuburkan kami dengan layak. Jangan lupa doakan kami selalu. Bima mengangguk, lalu menangis. Farid yang tadi terlihat lemah karena tercekik perlahan bangkit. Dia meraih sesuatu dari belakang tubuhnya. Saat tangannya terangkat, baru aku sadar jika itu adalah pisau. Dan Farid hendak menikam Bima yang tengah menunduk. Bima, awas! Teriakku. Sosok Keisha belum sepenuhnya menghilang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan secara ajaib sebuah balok kayu melayang dan memukul tangan Farid yang memegang pisau hingga pisau itu justru menancap di dadanya sendiri. Pihak kepolisian memenuhi halaman belakang rumahku. Jasad Mas Firman sudah lebih dulu dibawa ke rumah sakit. Sementara jasad-jasad lainnya menyusul. Tak hanya jasad Keisha dan bayinya, tapi ada 6 jasad lain yang ikut ditemukan. Kantong oranye berisi jasad itu bergantian keluar dari ruang bawah tanah. Aroma busuk dan anyir ikut tercium saat kantong oranye itu melintas di depanku. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Bima padaku yang tengah mengamati jalannya evakuasi jasad-jasad malang tersebut. Mungkin aku akan menjual rumah ini, menyumbangkan uangnya untuk mereka yang membutuhkan, lalu pergi jauh mungkin dari sini. Aku turut berduka cita. Bima menepuk pundakku. Aku hanya bisa tersenyum sembari mengangguk kecil. Matahari mulai terbit, burung pun mulai berkicauan. Semoga saja setelah ini aku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.